Berdasarkan perhitungan metode album, populasi badak saat ini ada 81 ekor, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Informasi berikutnya, perusahaan implan otak Neuralink milik Elon Musk mengklaim berhasil menanamkan perangkat chip komputer pada pasien manusia pertamanya. Saudara, perangkat sebesar koin yang ditanam di otak manusia akan bekerja untuk mengirim pesan dari otak ke ponsel atau ke komputer. Chip komputer di otak manusia itu dapat membantu berkomunikasi dan memerintahkan ponsel hingga superkomputer. Pengujian penanaman chip ke dalam otak manusia ini sudah dilakukan oleh Neuralink sejak tahun 2023 silam dengan tujuan membantu orang yang kehilangan kemampuan berkomunikasi. Informasi berikutnya, CEO Meta Mark Zuckerberg meminta maaf kepada sejumlah orang tua yang hadir dalam sidang Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat di Washington DC. Let me ask you this: there's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Senator Josh Hawley mencecar Zuckerberg soal permintaan maaf kepada pihak keluarga yang anak-anaknya tersakiti oleh dampak media sosial. Zuckerberg mengatakan pihak mereka berinvestasi dan berusaha keras agar tidak ada yang mengalami hal serupa. Rabu waktu setempat, CEO Meta, TikTok, X, dan beberapa perusahaan media sosial memberi kesaksian di hadapan Komite Kehakiman Senat. Sidang dilakukan seiring dengan kekhawatiran para orang tua dan pembuat kebijakan sosial soal efek media sosial terhadap kehidupan anak muda. Let me ask you this: there's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you apologize to the victims who confirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Algin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya untuk update perkembangannya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024, debat kelima calon presiden, Minggu 4 Februari pukul 4 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saatnya Anda menentukan pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam nonstop hanya di Kompas TV, teman memilih. Setelah resmi mundur dari jabatannya, hari ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD pamit kepada jajaran di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Di akhir masa kepemimpinan sebagai presiden, Joko Widodo digempur kritikan dari akademisi tanah air setelah UGM
dan UII, hari ini giliran Universitas Indonesia yang menyerukan pesan kebangsaan. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka kasus produksi film porno Siskay. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi Siskay yang sebelumnya disebut mengalami gangguan kejiwaan oleh kuasa hukumnya. Debat pamungkas calon presiden akan berlangsung 4 Februari mendatang. Ketiga capres akan beradu gagasan soal pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Bos raksasa media sosial seperti Facebook hingga TikTok dicecar habis-habisan saat menghadiri rapat bersama Parlemen Amerika Serikat. Rapat itu membahas soal bahaya media sosial bagi anak-anak. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain itu ada juga informasi terkini soal agenda kampanye Capres dan Cawapres Pilpres 2024 di berbagai daerah. Selengkapnya bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Paskari Siswari, kita jelang selengkapnya Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setelah resmi mundur dari jabatannya, hari ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD pamit kepada jajarannya di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Mahfud MD tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 7:30 pagi. Mahfud langsung bertemu dengan para staf dan jajarannya yang selama hampir 5 tahun ini membantu tugasnya sebagai Menko Polhukam. Mahfud pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf Kemenko Polhukam, terutama yang telah menjaga netralitas sebagai ASN selama pemilu 2024. Dan alhamdulillah sampai sekarang netral. Kalau saya pergi kampanye pakai cuti, saya masa tiap minggu bikin surat cuti. Nggak enak. Tiap minggu cuti untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat itu orang, misalnya ajudan dan sebagainya, itu saya pakai. Karena itu dimanapun ya tetap dipakai, mulai dari presiden sampai pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam. Terima kasih saya. Karena selama ini sudah berlaku netral dan profesional, sehingga tidak ada sorotan. Presiden Jokowi menyatakan sudah menerima pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Jokowi menyebut kepres pengunduran diri Mahfud akan disiapkan hari ini. Soal pengganti, Jokowi bilang akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan. Menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Ya biasa dalam. PLT-nya siapa Pak nanti tahu? Belum, masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah.
Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Oh, kan baru kemarin sore. Pak, nanti akan PLT atau langsung definisi? Ya biasa saja. Akan ad interim atau definisi? Ya nanti dilihat. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Berarti ada yang menyebut ketidaknyamanan itu betul ya? Apanya? Ada yang menyebut ada ketidaknyamanan di kabinet itu betul? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Keputusan Menko Polhukam Mahfud MD mundur dari posisinya untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi Pilpres disambut baik Presiden. Ekonom senior Universitas Indonesia bahkan menyebut tak hanya Mahfud, sejumlah menteri juga berniat mundur karena tidak nyaman dengan pilihan politik Presiden. Kemarin, Mahfud MD bertemu Presiden Joko Widodo di Istana untuk menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden. Menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Dalam wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, sesaat setelah mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada 3 hal yang ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Salah satu alasannya adalah agar lebih fokus dalam kontestasi Pilpres 2024. Mahfud menyampaikan keinginannya untuk mundur memang sudah dipikirkan sejak lama. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur, iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini. Diskusinya dulu begitu, tetapi pada waktu itu timbul pro kontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu, kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya saya ambil keputusan, dah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan kita. Apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu, kan kurang enak secara psikologis. Soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya, tapi psikologis saja tidak enak, masa saya mau di situ terus, sudah jelas saya secara politik gens, iya kan? Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan selama berlangsungnya kontestasi Pilpres. Ganjar juga menyindir adanya pihak yang terlibat dalam kontestasi, namun masih menjabat di pemerintahan. Ia menyarankan agar pihak-pihak tersebut mengundurkan diri. Ini dipolitisasi, itu dipolitisasi, ini pakai fasilitas itu, dan kemudian masyarakat protes. Dan orang kemudian berargumentasi, ini enggak kok, ini tugas kok, tapi ya nyerempet-nyerempet begitu. Maka beliau, saya respect betul mengambil sebuah sikap, saya mundur. Kalau yang lain kemudian merasa bahwa ketika kemudian ada potensi konflik of interest, ya mundur itu lebih baik kan.
sehingga nanti tidak akan ada kecurigaan. Mbak Dhani umpama, karena dia di Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, dia mundur. Dulu Mas Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas mundur yang pertama. Maka kalau kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya merasa bahwa inilah governance, inilah integritas yang harus ada, saya kira baik kalau semuanya mundur. Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, merespons keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Prabowo hanya merespons singkat sikap Mahfud dan bilang jika itu hak politik Mahfud. Hak politik. Katanya lewat Ini Pak, contekannya tahun kemarin untuk Pak Jokowi itu hak politik. Selain Mahfud, Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani, juga menyatakan mundur dari jabatannya saat ini. Alasan mundur Jaleswari antara lain adalah tak ingin menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi karena pilihan politik yang berbeda serta etika yang dia pegang. Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, sebelumnya menyebut mendapat informasi ada Menteri Kabinet Jokowi yang berniat mundur. Faisal menjelaskan, saat ini ada situasi ketidaknyamanan di dalam kabinet karena putra presiden juga maju dalam Pilpres 2024. Di dalam tidak diragukan lagi, makin mencuat ketidakpuasan dan puncaknya tatkala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Jadi itu batas toleransinya. Ya mereka secara terbuka sudah, sebetulnya bukan cuma menteri ya. Ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Mahfud menyatakan, niatnya mundur sebagai menteri sudah direncanakan sejak debat pertama Pilpres. Mahfud MD pun telah sering menyebut posisinya sebagai menteri akan berpotensi konflik kepentingan dengan statusnya sebagai calon wakil presiden nomor urut 3. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lengkapnya siang ini, Saudara, dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang sudah bergabung via Zoom di Kompas siang hari ini. Pak Ujang, terima kasih sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Kita ngobrol soal Mahfud MD akhirnya mundur. Kemarin dia mengumumkan. Sebenarnya pertanyaannya adalah, ini kan sekitar 10 hari menuju 10-11 hari lah menuju ke pemilu. Kenapa baru sekarang? Apakah ini hanya ada motif politik begitu di baliknya karena mundurnya mendekati pemilu bukan sejak dulu seperti yang dikatakan Mahfud MD? Ya, saya melihat itu bagian daripada strategi ya. Strategi saya sudah katakan ke teman-teman media bahwa pertama ya Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar itu butuh momentum untuk menaikkan elektabilitas. Kita sama-sama tahu bahwa kubu 03 gitu, paslon 03 ya Ganjar Mahfud itu kan tersalip elektabilitasnya oleh pasangan Amin. Maka butuh strategi, butuh kekuatan, butuh daya dongkrak ya untuk bisa membangun sebuah pencitraan yang positif untuk menaikkan elektabilitas. Nah, salah satu momentumnya adalah sebenarnya mundur. Dulu zamannya Ibu Megawati ya Pak SBY begitu kan mundur sebagai cawapres. Tapi ketika itu memang ada isu ya Pak SBY didolimi dan lain sebagainya sehingga mendapatkan momentum. Ya. Tetapi hari ini Pak Mahfud MD agak sulit untuk bisa mendapatkan momentum itu. Yang pertama itu. Yang kedua saya melihat mundurnya itu tadi saya sepakat bahwa ada konflik kepentingan. Kita tahu sebagai cawapres Pak Mahfud MD selalu mengkritisi bahwa korupsi banyak, tengok kanan tengok kiri, korupsi ada di mana-mana, lalu penegakan hukum karut-marut gitu loh. Itu kan Pak Mahfud MD bagian daripada pemerintah. Mengkritik dirinya sendiri sebagai Menko Polhukam walaupun di saat yang sama beliau sebagai cawapres. Nah ini kan menjadi lucu kalau bahasa saya jeruk makan jeruk. Nah ini yang membuat Pak Mahfud MD gamang dan ya mesti agar lebih leluasa katakanlah mengkritisi pemerintah dengan keras gitu ya, dengan kritik yang berargumen, maka ya keluar dari kabinet menjadi pilihan. Ya itu memang sebuah rasionalitas yang harus kita hargai. Tetapi saya katakan, saya kalau boleh membuat analogi ya kenapa saya katakan terlambat?
Karena memang mestinya kalau kita ingin membangun sebuah sistem yang sehat, ketika Pak Mahfud MD ditetapkan resmi sebagai cawapres oleh KPU, nah disitulah sebenarnya saat yang tepat, saat yang elegan, ya, yang secara psikologis maupun secara etika tepat. Kenapa? Dicawapreskan, ditetapkan oleh KPU secara resmi, di situ letak yang tepat untuk mundur. Tetapi kalau sudah mendekati hari H, ini yang disebut politis, tadi terlambat. Yang lalu analogi saya begini, Mbak, ibarat kalau orang puasa ya, kalau umat Islam itu dari fajar, dari subuh hingga maghrib ya, buka puasa. Nah, Pak Mahfud MD ini sudah 3/4 menjalani sebagai katakanlah Menko Polhukam, sudah menikmati ya katakanlah fasilitas ketika jalan ke sana, jalan ke sini dan berkampanye kan itu. Dan hanya dalam waktu singkat menjelang pencoblosan mundur. Artinya kan kalau orang puasa itu kan nggak sempurna, nggak lengkap gitu loh. Dari fajar ya, dari subuh hingga maghrib. Nah dalam konteks itu ya saya mengatakan ya itu sangat disayangkan dan saya kritisi. Karena bagaimanapun ketika ingin mundur, yang tepat yang bagus adalah ketika resmi ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres, begitu. Artinya dengan strategi ini tidak akan maksimal meningkatkan elektabilitas kalau memang ini menjadi strategi dan motif politik di baliknya. Ya kalau saya sih melihatnya agak berat, agak sulit ya. Momentumnya nggak dapat. Momentumnya nggak ketemu gitu loh. Oleh karena itu kalau ingin dapat, kalau ingin ketemu ya bagaimana sebenarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD termasuk tim suksesnya untuk bisa mengkapitalisasi ya pemberitaan mundurnya Pak Mahfud MD untuk bisa membangun penceritaan yang positif agar mendapatkan simpati publik. Harus ada istilahnya ya, ada istilah didolimi lah lain sebagainya. Ini kan nggak ketemu, nggak dapet, feel-nya nggak dapet. Oleh karena itu ya tadi agak sulit, agak berat Pak Mahfud MD untuk bisa menaikkan elektabilitas dalam konteks mundurnya beliau. Tapi apapun itu ya kita harus hargai, kita hormati sebagai bagian tadi beliau adalah ada di posisi lawan politik pemerintah katakannya bersama PDIP, ya maka ya agar lebih leluasa tadi agar kata Pak Mahfud MD secara psikologis sudah tidak nyaman, tidak bagus, yang mundur menjadi sebuah pilihan. Ini juga kalau tadi ada poin soal konflik kepentingan dengan mundurnya Mahfud MD, berarti sudah tidak dalam pemerintahan lagi. Ini akan ngefek nggak Pak Ujang ke nanti nih debat terakhir di 4 Februari? Apakah nanti makin lepas gitu kritik yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 3 atau nanti Ganjar yang akan Ganjar Pranowo yang akan berdebat di tanggal 4 Februari mendatang? Ya kelihatannya Pak Ganjar ya ketika debat tanggal 4 ya, debat terakhir putaran kelima, debat capres akan gaspol. Akan gaspol, akan habis-habisan ya. Tadi tidak ada cawapresnya di pemerintahan, di kabinet, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang harus mengambil garis. Mengambil sikap yang tegas kepada Jokowi yang dianggap mendukung kubu 02. Tidak ada pilihan, karena bagaimanapun saat ini kita sama-sama tahu pasangan Ganjar Mahfud ini kan bersaing dengan pasangan Amin untuk memperebutkan putaran kedua. Nah di saat itulah untuk mendapatkan tambahan elektabilitas, untuk mendapatkan tambahan pendukung gitu ya, orang agar ada pergeseran pemilih bagi mereka yang belum menentukan, kan kita sama-sama tahu juga bahwa Litbang Kompas sudah merilis ada 28,7% yang masih galau, yang masih swing voters. Nah inilah yang sebenarnya yang bisa bergeser ketika misalkan Pak Ganjar bagus debatnya, ketika Pak Ganjar mampu memaksimalkan tadi mundurnya Pak Mahfud MD dikapitalisasi dalam debat untuk gaspol mengkritisi pemerintah. Itu menjadi poin penting sebenarnya untuk Pak Ganjar maksimal dalam berdebat nanti. Oke, berarti kira-kira ini kan juga tentu pemerintahan harus berjalan, apalagi Mahfud MD meninggalkan posisi Menko. Kira-kira sosok ideal untuk pengganti Mahfud MD seperti apa atau siapa, Pak Ujang? Ya kalau saya lihat ya, kan beliau basicnya akademisi, lalu juga basicnya juga politisi, beliau pernah di DPR, pernah juga di ketua MK, lalu menteri. Ya sebenarnya yang imbang ya, yang hampir sama lah kapasitasnya gitulah. Itu ada dua tokoh kalau saya sebut ya, kalau boleh saya katakan, yaitu Prof. Jimmy Asidiki dan Prof. Yusril Iza Mahendra. Karena kedua-duanya juga pakar hukum juga, ahli hukum juga. Dan sangat cocok untuk bisa menggantikan beliau. Tapi ada juga misalkan pilihannya untuk mengangkat dari kalangan ex tentara atau mantan tentara atau jenderal ya.
dari tentara itu bisa juga. Dia tergantung mau pilih dari sipil, mau pilih dari militer. Tetapi saya hanya bisa menganalisa secara objektif saja. Pilihannya ada pada Pak Jokowi ya, karena itu hak prerogatif. Suka tidak suka, senang tidak senang, hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu soal siapa pengganti Pak Mahfud MD. Oke, ini terakhir Pak Ujang, ini kan sebenarnya selain Mahfud yang sudah menyatakan mundur, beberapa hari sebelumnya juga ada Deputi 5 kantor staf presiden yaitu Jaleswari Pramowardana yang menyatakan bahwa ia mundur dari posisinya di Deputi 5 kantor staf presiden. Meskipun kita mungkin konteksnya berbeda ya, karena di satu sisi Mahfud MD mundur karena dia menjadi calon wakil presiden, sementara Jaleswari mundur karena merasa tidak ingin menjadi beban politik untuk presiden. Menurut Anda apakah selain itu konteksnya lagi adalah banyak isu bahwa menteri-menteri sebenarnya ingin mundur, sempat muncul nama Sri Mulyani, lalu Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR. Menurut Anda apakah memang istana ini sekarang kondisinya tengah gonjang-ganjingkah karena banyak yang tidak sesuai dengan pilihan presiden saat ini? Kalau saya sih melihat begini ya, itu kan sebenarnya tugas kenegaraan menteri itu. Bukan hanya bertanggung jawab pada presiden yang telah mengangkat dan melantiknya gitu, tetapi ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam konteks bernegara. Walaupun misalkan banyak juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Tetapi apapun itu ya, yang namanya anak buah, yang namanya pembantu presiden harus taat dan patuh ya hingga akhir ya, karena kontrak politiknya hingga katakanlah di Oktober 2024. Yang pertama itu. Yang kedua saya melihat soal mundur atau tidak ya bisa isu, bisa juga ada ketidaknyamanan, tapi saya melihat kalau sampai hari ini belum ada yang mundur ya selain Pak Mahfud, artinya ya kabinet masih aman, masih terkonsolidasi gitu, masih bekerja masing-masing. Tetapi yang berbahaya adalah ketika misalkan menteri-menteri dari partai politik mundur. Sebenarnya itu kalau dari proporsional agak sulit, agak berat karena ada ikatan secara personal dengan Pak Jokowi. Karena kalau yang profesional itu Pak Jokowi langsung yang mengangkat. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks isu kabinet renggang gitu ya, tidak kondusif, ya mungkin. Tetapi saya mengatakan para menteri itu tetap saya menganalisanya ya tetap berjiwa negarawan, akan menuntaskan sampai akhir. Kecuali misalkan menteri-menteri dari partai politik, tetapi saya melihat menteri partai politik pun belum ada yang berani sampai hari ini. Bahkan PDIP pun yang dulu kencang akan mundur, sampai saat ini juga tidak pernah. Bahkan Pak Hasto mengatakan dalam media bahwa PDIP tidak akan mundur dari kabinet, katanya tetap akan mengawasi pemerintahan dari kabinet. Dan ya kita tunggu saja apakah memang nanti ada yang mundur atau tidak. Tapi saya melihat ya tumbuhkan jiwa kenegarawanan. Ya kalau ada kesalahan dari Pak Jokowi, mari kita kritisi bersama. Tapi soal kabinet, soal bernegara, tentu ada mekanismenya dan ada loyalitas yang harus dijaga untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, terima kasih pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Pak Ujang, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, Pak Ujang. Amin. Saudara, kita nanti akan kembali usai jeda. Salah satu informasinya, di akhir masa kepemimpinan sebagai presiden, Joko Widodo digempur kritikan dari akademisi tanah air. Setelah UGM dan UII, hari ini giliran Universitas Indonesia yang menyerukan pesan kebangsaan. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Yang
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Anak-anak muda Indonesia kaya akan bakat dan semangat. Jangan biarkan potensi itu tak mendapat tempat yang layak. Kami dirikan Garuda Yaksa dengan fasilitas berstandar internasional karena mereka pantas mendunia. Putra bangsa, ku persembahkan Garuda Yaksa untukmu. Kami titipkan merah putih untuk kau tinggikan. Gerindra. Saya bakso saya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Nile. Rumah dinas Bupati Sidoarjo pada Rabu siang digeledah sejumlah penyidik KPK pasca penangkapan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Sidoarjo. Penggeledahan ini dilakukan pasca operasi tangkap tangan terhadap sejumlah ASN Pemkab Sidoarjo dan beberapa orang lain pada Kamis pekan lalu. KPK juga telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo sebagai tersangka dugaan korupsi insentif pajak senilai 2,7 miliar rupiah. Menanggapi OTT di kalangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali menyerahkan semua proses hukum kepada KPK. Hukum dihormati dengan baik dan kami atas nama pribadi menyerahkan ini semua untuk berproses sesuai dengan selayaknya. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan langsung menuju ke gedung KPK Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di sana. Abel, ini Bupati Sidoarjo apakah sudah tiba di gedung KPK karena rencananya akan hadir? Lalu dari penggeledahan yang dilakukan kemarin di rumah dinas Bupati Sidoarjo, apa hasilnya?
Ya, Paskalis dan juga saudara, untuk saat ini kami masih belum melihat keberadaan dari Bupati Sidoarjo yang memang rencananya KPK akan memeriksa hari ini di gedung KPK Merah Putih. Memang untuk hari ini KPK akan memeriksa 2 orang sebenarnya Paskalis, yakni Bupati Sidoarjo dan juga Kepala Badan Penerimaan Pajak Daerah Sidoarjo. Tetapi memang untuk Bupati ini kami belum melihat keberadaannya, sedangkan untuk Kepala BPPD maksud saya, ini kami sudah melihat tadi datang ke KPK sekitar pukul 9.56 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke lantai 2 untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan. Memang untuk keduanya nanti ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas dugaan penerimaan dan pemotongan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Nah, memang untuk KPK ini sebelumnya sudah melakukan penggeledahan begitu ya di rumah dinas beberapa pejabat dan juga pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo dan menemukan ada beberapa di antaranya yakni adalah dokumen dugaan pemotongan dana insentif pajak dan juga retribusi dan barang bukti elektronik, serta dari KPK juga sudah mengambil ada 3 unit kendaraan roda 4 untuk diamankan dan juga ada sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Untuk saat ini Paskalis dan juga saudara, kami juga masih menunggu dari kedatangan Bupati Sidoarjo yang memang dijadwalkan sebenarnya pukul 9 ini diperiksa oleh KPK. Tetapi menurut data yang kami himpun dari Bupati Sidoarjo ini masih ada kegiatan di Sidoarjo, ada beberapa kegiatan yang mungkin belum bisa ditinggalkan sehingga hingga saat ini kami belum bisa melihat keberadaannya. Nantinya mereka akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK dan KPK nanti akan mendalami lebih lanjut dugaan keterlibatan Bupati dan Kepala BPBD Sidoarjo dalam kasus penerimaan dan pemotongan uang. Menurut KPK terdapat pemotongan sebesar 10% sampai 30% dari para ASN di BPBD Kabupaten Sidoarjo. Pemotongan insentif ASN BPBD Sidoarjo tahun 2023 ini mencapai 2,7 miliar. Padahal semestinya ASN ini mendapatkan atau menerima insentif atas perolehan pajak yang terkumpul selama 2023 ini sebesar 1,3 triliun. Pada saat pemotongan insentif tersebut, para pegawai ini dilarang menanyakan mengapa ada pemotongan insentif tersebut. Ini juga pengakuan dari Kasubag Umum di BPPD Sidoarjo dan juga pengakuan tersebut menyatakan bahwa pemotongan tersebut atau pemotongan insentif dari para ASN ini digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala BPPD Sidoarjo dan juga Bupati Sidoarjo. Hingga kini Paskalis kami masih menunggu kedatangan dari Bupati Sidoarjo dan nanti kita akan nantikan apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK setelah memeriksa Kepala BPPD Sidoarjo yang sudah hadir di gedung KPK dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Paskalis. Melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polda Metro telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka pemeran film porno Siskae di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Siskae mencabut gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ulang. Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kejiwaan keempat terhadap tersangka pemeran film dewasa Francisca Chandra Novita atau Siskae di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Pemeriksaan untuk memastikan kondisi Siskae yang sebelumnya disebut mengalami gangguan kejiwaan oleh kuasa hukumnya. Pemeriksaan kesehatan Siskae adalah termasuk rangkaian dari penyidikan. Pemeriksaan diantaranya 2 kali tes psikologis dan 2 kali pemeriksaan psikiatris. Tanggal 31 Januari pagi hari jam 9.30, apa yang diperiksa? Dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau pemeriksaan psikiatri. Kemudian tadi rekan-rekan
lihat sendiri, hari ini Kamis telah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa juga. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus produksi film dewasa Siskae. Dalam sidang tersebut, Siskae melakukan pencabutan gugatan atas status tersangkanya yang dibuat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski begitu, Siskae kembali mengajukan gugatan pra-peradilan yang baru dengan memasukkan unsur penangkapan paksa serta ditolaknya penangguhan penahanan oleh penyidik. Kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami. Siskae saat ini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Penahanan itu berlaku selama 20 hari sejak Siskae dijemput paksa di Sleman, Yogyakarta, Rabu 24 Januari lalu. Polisi menyebut penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidik dalam memeriksa tersangka karena Siskae kerap mangkir saat diundang pemeriksaan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus produksi film dewasa, Siskae kerap mangkir dari pemeriksaan. Dalam kasus ini, 10 tersangka lain tak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan segera kembali dengan informasi di akhir masa kepemimpinan sebagai Presiden. Joko Widodo digempur kritikan dari akademisi tanah air. Setelah UGM dan UII, hari ini giliran Universitas Indonesia yang menyerukan pesan kebangsaan. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN.
Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, dua universitas di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menilai demokrasi di era Jokowi makin menurun. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara karena menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Kian tergerus. Keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian. Di akhir masa kepemimpinan sebagai presiden, Joko Widodo kian mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Dua universitas di Yogyakarta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menilai demokrasi di era Jokowi makin menurun. Yang terbaru, puluhan guru besar pimpinan universitas dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta mengeluarkan petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Petisi yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Petisi berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi merespons petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi adalah bagian dari demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Ya.
Petisi terhadap Presiden Jokowi juga menuai respons calon presiden yang berkontestasi di Pilpres. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap pemerintah mendengar petisi bulak sumur yang diajukan oleh Sivitas Akademika UGM. Ganjar menyebut petisi tak boleh dianggap sepele. Kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor. Saya kira kalau para intelektual sudah mulai bicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng, masih ada waktu. Jangan mencederai. Sementara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, jika kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, berarti ada persoalan yang serius dan harus menjadi perhatian. Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Presiden Jokowi kerap kali diingatkan soal etika politik, terutama sejak Oktober 2023 saat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka lolos syarat usia di Mahkamah Konstitusi yang terbukti ada campur tangan sang paman Anwar Usman sebagai Ketua MK. Hal ini berbuntut pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu 2024 di hadapan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Sivitas Akademika Universitas Indonesia hari ini menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi agar tidak ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme keluarga. Para akademisi minta Presiden Jokowi untuk tetap netral. Mereka mengklaim akan terus mengawal proses pemilu 2024 agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Terima kasih. Apa saja yang menjadi bagian dari petisi Sivitas Akademika Universitas Indonesia? Siang ini kita akan bahas bersama Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Prof. Sulis, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Prof, jadi pesan kebangsaan yang disampaikan Universitas Indonesia siang hari ini, apa saja isinya? Tadi sudah dibacakan oleh Prof. Harkrisnowo ya. Pesan itu sangat kuat mengingatkan setiap orang dan terutama adalah penyelenggara negara yang sangat bertanggung jawab atas berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Dan mengapa kami terpanggil? Karena kami sudah melihat begitu masifnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan sepengetahuan atau bahkan oleh penyelenggara negara sendiri. Dan itu akan merusak Indonesia, terutama apabila sudah terjadi pemilu, lalu hasilnya itu tidak mendapatkan legitimasi publik. Itu yang kami takut. Kenapa baru sekarang, Prof, 12 hari menjelang pemilihan? Oh, sudah lama sekali dong kami mengamati dan banyak sekali penelitian-penelitian ya selama pemerintahan 10 tahun terakhir. Kami juga membaca berbagai macam publikasi orang-orang dari luar negeri.
bagaimana demokrasi Indonesia yang kita perjuangkan 25 tahun yang lalu hari ini menampakkan dirinya rusak ya. Sejak revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga Mahkamah Konstitusi, dua lembaga besar itu yang diperjuangkan dengan darah dan air mata orang-orang Indonesia 98 ya, sampai berapa 2000 orang meninggal, ada kelompok perempuan diperkosa dan lain-lain. Itu masa dirusak hanya karena kepentingan-kepentingan kekuasaan dan juga kebijakan pembangunan yang salah yang tidak memperhatikan bahwa di dalam hutan, di laut, danau, sungai itu ada orang-orang masyarakat adat yang terpinggirkan. Berarti menurut penilaian Civitas UI, demokrasi di era presiden selama 10 tahun ini menurun tajam, Prof? Semakin menurun, perlahan tetapi pasti, dan kita hampir tidak punya demokrasi setelah negara hukum ini berubah menjadi negara kekuasaan, di mana kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dirumuskan di dalam berbagai kebijakan, bahkan hukum ya, termasuk lahirnya Omnibus Law, dan yang terakhir itu adalah juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat mencederai. Oke, tapi Prof, mungkin saya lebih spesifik bertanyanya. Ini Omnibus Law sudah keluar beberapa waktu yang lalu. MK juga keluar di Oktober 2023. Mengapa Civitas UI baru bersuara untuk memberi pesan kebangsaan ataupun petisi ini sekarang, Prof? Tidak semenjak dulu. Kalau melihat UI sebagai entitas di dalamnya itu kan ada banyak sekali ilmuwan, kami tidak tinggal diam karena kami juga menulis di tidak hanya untuk publikasi jurnal ilmiah, itu ada banyak sekali penelitian-penelitian, Pengmas, tapi juga kami melakukan himbauan-himbauan ya, karena kan kami ini gerakan moral, kami bukan ada di struktur pemerintahan, kami bukan gerakan politik, jadi yang bisa kami lakukan ya begitu, dengan melakukan kerja-kerja akademik untuk mengetahui seberapa jauh implikasi dari berbagai macam kebijakan dan hukum yang dibuat beraroma kepentingan kekuasaan itu. Gitu. Oke, dan menurut Prof. Sulis, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Civitas Universitas Indonesia dalam beberapa waktu silam 10 tahun terakhir ini tidak ada pengaruh yang cukup signifikan hingga akhirnya membuat petisi ini? Ya, itu betul bahwa kami sebagai Civitas Akademika di seluruh Indonesia saya kira kurang didengar. Kalau kebijakan-kebijakan itu didasarkan pada penelitian-penelitian yang berkualitas, naskah-naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak akan lahir kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Tetapi kan ternyata itu tidak terjadi gitu ya. Dan pemilu ini adalah puncaknya saya kira. Jadi kita memang harus berteriak sekarang. Baik, Prof. Sulistiowati Irianto, terima kasih. Siang ini sudah berbagi di Kompas Siang, sehat selalu Prof. Dan saudara, sebanyak 508 siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Gamel di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tidak dapat belajar pada Jumat pagi ini. Sebanyak 16 ruang kelas juga tidak dapat digunakan maksimal lantaran terdampak banjir. Jangan kemana-mana, Kompas Siang segera kembali. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lail. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang.
Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 lah pilihan kita. Gaya untuk rakyat sejahtera, Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Glenny Softania. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kuningan, Jawa Barat memicu luapan banjir. Akibatnya sejumlah kendaraan sepeda motor berjatuhan terseret arus banjir. Sejumlah kendaraan motor di Jalan Raya Utama Cirebon Kuningan, Kecamatan Jalaksana berjatuhan. Motor terdorong aliran air yang sangat deras dari bagian hulu ke hilir melintasi jalan utama. Mereka tidak kuat menerjang air karena saking tinggi dan derasnya air. Kondisi ini juga membuat arus lalu lintas di jalan utama dari arah Kuningan menuju Cirebon dan sebaliknya sempat tersendat. Sebanyak 508 siswa dari kelas 1 hingga 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Gamel di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tak dapat belajar pada Jumat pagi 2 Februari 2024. Sebanyak 16 ruang kelas juga tidak dapat digunakan maksimal lantaran terdampak banjir. Sejumlah siswa yang belajar di kelas 6 SDN 1 Gamel ini kerja bakti. Mereka membersihkan lantai ruang kelas yang basah karena terendam banjir. Meski ruang kelas telah ditinggikan dari permukaan jalan umum, banjir tetap saja masuk.
Terlebih, luapan sungai Sikenanga sangat tinggi akibat intensitas hujan yang deras. Air menggenangi jalan depan sekolah sekitar 100 cm dan masuk ke dalam kelas setinggi 10 hingga 15 cm. Selain merugikan masyarakat, banjir sangat merugikan seluruh siswa-siswi. Kegiatan belajar mereka terganggu 1-2 hari untuk membersihkan dan perbaikan. Jadi yang tergenang banjir itu ada 16 ruangan atau 16 rombel. Jadi mohon kepada para pemerintah Kabupaten Cirebon, para anggota dewan, mohon khususnya di daerah SD Gamal ini, mohon penanganannya sangat khusus. Sebelumnya, saudara, evakuasi anak-anak yang terjebak banjir ini berlangsung dramatis. Mereka yang baru turun dari bus langsung dinaikkan ke atas perahu karet. Ada lebih dari 5 orang anak kecil dan 2 orang wanita lanjut usia yang ikut dalam perahu karet. Tim BPBD bersama gabungan dari TNI Polri dan masyarakat sekitar terus membawa anak-anak dan wanita usia lanjut ke rumah keluarganya yang tidak terkena banjir. Pasalnya, rumah yang mereka huni di Desa Sarabau terendam banjir dengan ketinggian sekitar 100 cm. Jalan penghubung antar desa juga mengalami hal yang sama. Lebih lengkap, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon akan melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat, seberapa tinggi banjir hingga kini. Dan selamat siang, Syahri, apakah banjir sudah mulai surut hingga siang hari ini? Ya, baik Glenis di studio dan selamat siang saudara. Banjir yang sempat merendam 3 desa pada Kamis malam tadi di Kecamatan Pleret, yakni Desa Wotgali, Desa Sarabau dan juga Desa Gamel, dinyatakan sudah surut pada Jumat dini hari tadi. Kami mendapatkan update terbaru dari tim BPBD Kabupaten Cirebon yang menyampaikan bahwa banjir sudah dinyatakan surut dan aman pada pukul 1 dini hari tadi. Sehingga sejumlah warga yang sempat dievakuasi ke masjid dan juga ke balai desa, Desa Gamel, sudah kembali dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun memang masih ada 1 atau 2 warga yang pada saat dievakuasi memilih untuk tinggal di rumah untuk menjaga barang-barang mereka. Dan tidak hanya sekedar merugikan masyarakat, sejumlah siswa-siswi di SDN 1 Gamel tidak dapat melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar seharian penuh. Artinya sejak pagi hingga siang mereka disibukkan dengan pekerjaan membersihkan dan merapikan sisa-sisa dampak banjir yang masuk ke dalam kelas. Karena beberapa buku-buku paket dan juga buku-buku latihan atau lembar latihan kerja siswa basah yang berada di lemari tempat mereka menyimpan buku tersebut. Dan sampai saat ini kami masih mendapatkan keterangan terbaru dari pihak BPBD bahwa BPBD selalu terus melakukan asesmen ke beberapa titik di 3 lokasi tersebut untuk rencananya memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak dengan kapasitas atau dengan skala kerusakan yang cukup parah. Namun data tersebut masih kami tunggu perkembangan berikutnya agar memberikan informasi yang lebih tepat kepada masyarakat dan juga tindak lanjut dari pemerintah. Glenis. Ya, Syahri, tadi Anda sebutkan ada 3 desa yang terdampak banjir pada malam tadi. Lantas berapa sekolah yang terdampak akibat banjir ini? Dari Desa Gamel saja ada 1 desa yang betul-betul terendam karena memang mereka berada di titik terendah, berada di sekitar sungai, aliran sungai Sikenanga tersebut. Dan pagi tadi juga sejumlah masyarakat baik dari Desa Gamel dan juga Desa Sarabau, mereka memutuskan untuk kerja bakti saat ini juga untuk membersihkan tumpukan-tumpukan sampah yang menyumbat di jembatan dan juga di sekitar aliran sungai tersebut. Karena dari sampah-sampah tersebut, aliran sungai tidak dapat mengalir dengan lancar dan mereka memprediksi atau mengantisipasi apabila sampah-sampah tersebut yang berbentuk sampah limbah rumah tangga, kemudian beberapa juga ada baliho-baliho dan juga kayu bambu yang cukup banyak dan melintang di situ cukup membuat aliran sangat terhambat dan dikhawatirkan pada sore nanti kembali turun hujan dan akan membuat banjir susulan yang menyulitkan mereka beraktivitas. Glenis.
Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdo telah melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar upacara Ngaben Kusa Pranawa untuk menyucikan kerangka manusia prasejarah atau manusia purba yang ditemukan arkeolog di sekitar Gilimanuk. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aduh. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Emang boleh seenggap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D, kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata.
Saatnya kita simak sejumlah informasi inspiratif dan menarik dari penjuru daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Permana Dewi dari Gianyar, Bali dan juga Ece Dias dari Sorong, Papua Barat Daya. Kita ke Bali terlebih dahulu. Selamat siang Permana Dewi, ada informasi apa saja dari Pulau Dewata? Selamat siang Glenis dan juga saudara. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam Cerita Nusantara kali ini. Cerita sorotan pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Jembrane menggelar upacara pengabenan Kuse Pranawe untuk menyucikan kerangka manusia prasejarah atau manusia purba yang ditemukan arkeolog di sekitar Gilimanuk. Upacara pengabenan ini diikuti oleh masyarakat umum. Kamis 1 Februari 2024 merupakan puncak acara membukur Kuse Pranawe yang dilaksanakan di Gilimanuk ini. Ada yang unik dalam upacara ini, yakni adanya penyucian kerangka manusia purba prasejarah yang ditemukan arkeolog pada sekitar Gilimanuk. Kerangka manusia purba prasejarah ini diupacarai Atme Wedane Kuse Pranawe, yakni upacara pengabenan dengan menggunakan sekah pengawak daun alang-alang yang merupakan simbolis badan kasar manusia. Ada 275 kerangka manusia purba prasejarah yang ditemukan di Gilimanuk dan kini diteliti oleh arkeolog pada sebuah universitas di Yogyakarta, dan 159 kerangka manusia purba prasejarah yang diteliti di Balai Riset Nasional Bali yang dilaksanakan upacara Kuse Pranawe. Dari ratusan tulang manusia purba ini kemudian dijadikan dua sekah atau puspelingga lanang istri untuk kemudian disucikan dalam upacara ini. Upacara memukur Kuse Pranawe ini dipuput oleh 5 orang sulinggi. Ternyata dalam perjalanan itu kami menemukan kerangka yang ada di sini itu di lab UGM. Hampir 275 ada kerangka di sini di UGM yang diteliti oleh ahli-ahli daripada UGM. Itu oke, tidak apa-apa. Tapi pada secara niskala kita seluruh kerangka atau roh-roh yang ada di situ sudah kita panggil untuk pulang ke tanah Gilimanuk. Ini hari ini kita sucikan dengan kita sebut sebagai pengabenan Kuse Pranawe. Selain menyucikan kerangka manusia purba secara kolektif, upacara pengabenan ini juga diikuti oleh masyarakat umum di Kabupaten Jembrane, yakni 15 sawe dan 26 ngelungah. Diharapkan dengan adanya upacara ini bagi atma atau roh yang diupacarai ini dapat cepat menuju alam pitra. IGD Ardike, Kompas TV, Jembrane, Bali. Cerita sorotan berikutnya, Glenis dan juga saudara, punya waktu luang di akhir pekan nanti, Bali Reptile Park bisa menjadi destinasi wisata pilihan Anda. Selain bisa melihat ratusan satwa reptil dari berbagai daerah, Anda juga bisa belajar mengenai reptil dengan menyenangkan dan juga aman. Bali Reptile Park adalah taman reptil pertama dan satu-satunya di Bali. Berada di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali, Reptile Park ini dikenal juga sebagai spesies asli Indonesia terlengkap, langka hingga mendunia. Terdapat lebih dari 200 satwa dari berbagai daerah di Indonesia dan ada juga beberapa satwa dari luar Indonesia. Tidak hanya menyaksikan berbagai jenis satwa, pengunjung diizinkan untuk berinteraksi dengan hewan tertentu yang sudah jinak. Pengunjung juga akan diberikan edukasi mengenai beberapa reptil, seperti cara menangani ular yang masuk ke dalam rumah. Gita, pengunjung asal Surabaya, mengatakan Bali Reptile Park ini sangat cocok bagi yang ingin menghabiskan liburan dengan santai bersama anak dan keluarga. Pengunjung dapat menghabiskan waktu dengan jalan-jalan menyusuri taman sambil menghirup udara segar. Anak-anak sih suka karena ada guide-nya, jelaskan dengan jelas. Terus juga biasanya anak-anak ini kasih makan buaya gitu. Iya, biasanya anak-anak minta sendiri sih, sukanya ke tempat gini. Dan ini kan khusus reptil gitu ya, nggak campur sama yang lain. Jadi mereka lebih senang di sini. Made Widiana Dharma Santosa, pengelola Bali Reptile Park, menyampaikan bahwa Bali Reptile Park ini tidak hanya untuk destinasi wisata, namun sebagai wadah edukasi reptil bagi para masyarakat yang berkunjung ke Bali Reptile Park. Oke, Bali Reptile Park memang secara hukum adalah lembaga konservasi. Nah, dari lembaga konservasi kami adalah Taman Satwa Khusus Reptil. Nah, Taman Satwa Khusus Reptil ini
adalah taman satwa dengan koleksi reptil terlengkap, khususnya untuk reptil jenis Indonesia, dan juga ada reptil eksotik juga ada. Dan memang kalau kita ngomongin tujuan dari LK ini adalah untuk untuk rescue, edukasi, dan juga konservasi. Selain itu, Bali Reptile Park juga ingin mengedukasi pengunjung tentang beragam spesies reptil dan safety handling ketika ingin berinteraksi dengan hewan reptil. Arisiani Parsang Putu Ariase, Kompas TV, Gianyar, Bali. Demikian beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio. Terima kasih Permana Dewi. Dari Pulau Dewata kita terbang ke Sorong, Papua Barat Daya. Sudah ada Ece Dias di sana. Ece, ada informasi apa saja dari Kota Minyak Sorong? Selamat siang Glenis dan juga saudara. Ada dua informasi yang dikemas dalam cerita Nusantara dari Biro Sorong kali ini. Untuk informasi yang pertama, saudara, ketersediaan darah di sejumlah rumah sakit di Sorong, Papua Barat Daya menipis. Akibat minimnya pendonor, stok darah kurang dan tidak memenuhi kebutuhan pasien. Tingginya permintaan darah saat ini tidak mampu dipenuhi oleh rumah sakit. Pasalnya, stok darah yang ada sangat minim. Setiap pasien yang membutuhkan darah terpaksa harus mencari pendonor sendiri. Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Selebi Solo mengatakan, stok darah yang ada setiap harinya hanya berkisar sekitar 15 kantong. Sementara kebutuhan harian bisa mencapai 20 kantong, bahkan lebih. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok darah, seperti bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menggalang donor darah. Namun hal itu pun kadang kurang mencukupi karena jumlah pendonor masih minim. Untuk saat ini memang darah kita kosong. Itu akibatnya pendonornya kurang. Mungkin karena habis Natal, tahun baru toh, jadi pendonor kurang. Kemudian permintaan banyak masuk ke rumah sakit dari beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Kota Sorong. Hingga saat ini unit transfusi darah hanya menunggu kerelaan masyarakat yang ingin melakukan donor darah dan berupaya meningkatkan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi yang kedua, saudara, Anda mungkin sering melihat alat musik yang dimainkan dengan menggunakan pentungan. Namun kali ini saya akan mengajak Anda melihat dan mendengar secara langsung permainan alat musik bambu yang dibunyikan dengan menggunakan sendal jepit. Berikut liputannya untuk Anda. Sendal jepit biasanya digunakan untuk mengalas kaki. Namun siapa sangka sendal jepit bisa digunakan untuk membunyikan alat musik dari bambu, hingga mengeluarkan nada yang indah seperti yang dilakukan oleh Sanggar Mioso, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Setiap pertunjukan tarian Sanggar Mioso selalu membawa alat musik bambu dan memainkan nada lagu dengan bantuan sendal jepit. Memainkan alat musik bambu dengan bantuan sendal jepit cukuplah mudah, khususnya bagi mereka yang sudah terbiasa. Matias Mayor, pendiri Sanggar, mengatakan inisiatif menggunakan sandal jepit untuk melengkapi kebutuhan alat musik tradisional dari bambu, sehingga dibutuhkan benda yang lentur agar mudah dimainkan menghasilkan bunyi yang baik. Karena musiknya dari bambu, untuk keluarkan bunyi kita harus pakai untuk memukulnya. Nah, jadi ini musik alternatif. Bagaimana itu bisa dijadikan musik saja, bisa bunyikan nada lalu dipakai untuk itu.
terpikirkan menggunakan sendal jepit ini sejak kapan? Karena sendalnya dia bisa menutupi lebar sehingga ketika pukul di mulut bambu dia bisa menutupi sehingga dia mengeluarkan nadanya full dibandingkan dengan kalau baru lembut jadi pukulnya deh. Nah, tapi kalau kita pakai permukaan yang keras tidak mungkin dia akan mengeluarkan hasil bunyi yang baik juga. Penggunaan sandal jepit untuk permainan musik bambu sudah dilakukan sejak tahun 2018. Sang pemain musik tidak harus membutuhkan waktu lama untuk bisa menggunakan sandal jepit di alat musik bambu. Masyarakat Kabupaten Tambrau yang menyaksikan tarian diiringi irama dari alat musik bambu sandal jepit begitu terhibur dan gembira. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Demikian cerita Nusantara dari Biro Sorong. Kembali ke Anda di studio, Glenis. Terima kasih Ece Dias, langsung dari Sorong, Papua Barat Daya, dan sebelumnya ada Permara Dewi dari Gianyar, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda kami kembali dengan informasi mancanegara, bos raksasa media sosial seperti Facebook hingga TikTok dicecar habis-habisan saat menghadiri rapat bersama Parlemen Amerika Serikat. Rapat ini membahas soal bahaya media sosial bagi anak-anak. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Komitmen BUMN untuk membangkitkan sektor pariwisata yang berkolaborasi dengan moda transportasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung. Memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1, Kopi, jagonya kopi. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lail. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih
lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Wakil Tetap Indonesia Duta Besar Febrian Rudyard sebagai Presiden Trade Development Board menyatakan akan serius mengupayakan dukungan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan pertama Trade Development Board tahun 2024 dan laporan khusus mengenai Palestina. Trade Development Board adalah badan eksekutif UNCTAD yang merupakan United Nations Conference on Trade and Development yang bertanggung jawab untuk isu perdagangan dan pembangunan. Tingkat kehancuran akibat perang sangat signifikan dan membutuhkan dukungan internasional bagi perdamaian serta pendanaan untuk memulihkan Gaza. Dengan strategi diplomasi efektif, Indonesia menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelesaian masalah Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 50.000 perempuan hamil beresiko tidak mendapatkan perawatan yang memadai jika terjadi komplikasi karena kurangnya akses ke rumah sakit. Ratusan kasus keguguran dan kelahiran prematur telah dilaporkan sejak Israel menyerang Palestina. Lebih dari 20.000 bayi telah lahir dalam kondisi perang di Gaza. Menurut Kepala Bagian Layanan Anak di Rumah Sakit Bersalin Al-Helal Al-Emirati, lebih dari 2 hingga 3 bayi harus digabungkan dalam satu inkubator. Beberapa bayi bahkan ada yang tidak mendapatkan tempat di inkubator padahal membutuhkannya. Tim kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini pun bekerja tanpa obat atau peralatan yang memadai. WHO mencatat sekitar 155.000 perempuan hamil dan menyusui tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan makanan bernutrisi. Saudara, 3 orang warga Gaza dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel pada Kamis malam. Yang juga menjadi sorotan, para pimpinan perusahaan media sosial termasuk Meta dan TikTok bersaksi di forum Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat tentang eksploitasi anak platform mereka. Dampak media sosial terhadap anak kini semakin merisaukan di Amerika Serikat. Sidang di Senat dimulai dengan rekaman kesaksian anak dan orang tua tentang perasaan eksploitasi yang dialami. Saat ini sejumlah kasus muncul dialami keluarga yang menggunakan media sosial. Senat Amerika Serikat tengah menggodok rancangan undang-undang tentang tuntutan hukum terhadap aplikasi dan platform media sosial yang merekomendasikan konten berbahaya kepada anak. Dalam sidang terjadi perdebatan sengit antara anggota Senat. Dicecar dalam sidang di Senat, Mark Zuckerberg, pendiri dan pimpinan Meta, meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban akibat dugaan eksploitasi anak yang dialami. Meski tak menjawab soal kesediaan memberi kompensasi kerugian, Zuckerberg menjamin peristiwa itu tak akan terulang.
Sejumlah informasi lainnya akan hadir di Kompas Siang dan tetaplah bersama kami. Promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Aduh. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Hah? Emang boleh seengap ini? Hah? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa. Tinggi kalsium dan vitamin D. Kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang kita minum tolak angin. Promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri dialog kebangsaan dengan ratusan tokoh pensiunan seprovinsi Banten. Muhaimin berjanji lebih memperhatikan skema pensiunan. Safari politik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Kota Serang, Banten diawali dengan bertemu ratusan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang sempat berdinas di Provinsi Banten. Muhaimin berjanji lebih memperhatikan kesejahteraan pensiunan aparat negara
agar tetap terjamin kehidupannya pasca tidak lagi mengabdi. Kepada Bapak Ketua Forum Pensiunan Pegawai Pemerintahan, Bapak. Pensiunan ini harus direncanakan selama target puluhan tahun, bukan 5 tahun sekali. Sehingga pensiunan ini harus direncanakan kesejahteraannya supaya APBN kita mencukupi, tetapi tahapan kesejahteraannya semakin meningkat. Harus ada kenaikan tunjangan pensiun secara simultan bertahap. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka Jumat pagi menyapa warga Depok, Jawa Barat. Gibran ke Pasar Kemiri dan menemui para ibu hamil. Selain belanja di pasar, Gibran juga berbincang dengan pedagang dan pembeli di Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Setelah dari pasar, Gibran menemui para ibu hamil. Kepada ibu hamil, Gibran mengimbau untuk minum susu dan makan makanan bergizi untuk mencegah bayi stunting. Saya menyapa warga aja yang ada di Depok, mampir ke pasar sebentar, udah itu aja. Ya, yang jelas tidak ada lagi stunting, ibu-ibu hamil juga bisa nyaman. Dan yang paling penting ini ASI eksklusif selama 2 tahun. Sementara itu, pasca menyatakan mundur kepada Presiden, Menko Polhukam Mahfud MD hari ini berpamitan dengan staf khusus di Kemenko Polhukam. Mahfud berpesan agar tak menjadi manusia yang tak berakhlak. Di hari terakhirnya sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengawali kegiatannya dengan lari pagi bersama dengan staf sus Kemenko Polhukam di Monas, Jakarta Pusat. Lari pagi di Monas adalah agenda rutin selama 4 tahun Mahfud menjadi Menko Polhukam. Di perpisahan dengan para stafnya, Mahfud berpesan agar tetap menjaga akhlak dan menjauhi keculasan. Tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas, karena setiap keculasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun, hanya nunggu waktu. Tidak ada sejarahnya orang hebat yang culas di dunia ini selamat. Sebab itu hati-hati, setiap keculasan itu hanya menambah tumpukan-tumpukan penderitaan yang akan terjadi nanti pada saatnya. Debat pamungkas calon presiden akan berlangsung 4 Februari mendatang. Ketiga capres akan beradu gagasan soal pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now.
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Dua hari lagi, Ahad malam, kembali di Jakarta Convention Center, 3 calon presiden kembali ke gelanggang debat. Jelang debat, Prabowo Subianto kembali mengungkit nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies Baswedan saat debat ketiga pada 7 Januari lalu. Ahad malam 4 Februari adalah debat terakhir dalam rangkaian debat di pemilihan presiden 2024. Ini debat ketiga para calon presiden setelah di debat yang kedua antar capres pada 7 Januari lalu. Di Malang, Jawa Timur, di kampanye akbar yang digelar Partai Demokrat, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menyinggung lagi nilai yang diberikan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, di debat 7 Januari lalu. Sebentar lagi tanggal 4 saya mau debat lagi nih. Aku mau debat lagi. Tapi aku agak was-was. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Aku nggak tahu nilai berapa kali ini. Emang gue pikirin. Meski berulang kali menyatakan tak memikirkan sindiran Anies di panggung debat 7 Januari, tapi nilai 11 dari 100 tersebut kerap disebutkan di berbagai kampanye akbar. 11 dari 100 adalah nilai Anies menjawab calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, untuk kinerja Prabowo selama jadi Menteri Pertahanan Kabinet Joko Widodo. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Sebelum di Malang, Prabowo saat bertemu para pendukungnya di Medan, Sumatera Utara juga menyinggung nilai dari Anies. Di Jakarta saya hanya dapat nilai 11 dari 100. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100.
Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. 2 hari lagi, Prabowo, Anies, dan Ganjar kembali dalam satu gelanggang tempur. Berdebat, adu argumentasi meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Adapun tema debat kelima atau terakhir pada 4 Februari adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pertanyaan tema-tema ini disusun oleh 12 panelis yang berisi pakar dan guru besar perguruan tinggi. Mereka adalah Aminuddin Syam, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Aminuddin juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Emeritus PM Laksono, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada. Vina Adriani, Guru Besar Bidang Pendidikan Anak Usia Dini alias PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Asep Saipuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian para pakar, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, Ono Widodo Purbo, Ahli Teknologi Informasi yang kini Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta Damar Juniarto, Ahli Informasi Publik, Penasehat Southeast Asia Freedom Expression Network alias SafeNet. Bahrudin, Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Reni Kusumo Wardani, Psikolog, Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Tolhas Damanik, Aktivis Disabilitas, dan Tukiman Taruna Sayoga, Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang. Seperti 3 debat sebelumnya, debat kelima kembali digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah resmi mundur dari jabatannya, hari ini mantan Menko Polhukam Mahfud MD pamit kepada jajarannya di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Mahfud tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 7:30 pagi. Mahfud langsung bertemu dengan para staf dan jajarannya yang selama hampir 5 tahun ini membantu tugasnya sebagai Menko Polhukam. Mahfud pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf Kemenko Polhukam, terutama telah menjaga netralitas sebagai ASN selama pemilu 2024. Presiden Jokowi menyatakan sudah menerima pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Jokowi menyebut kepres pengunduran diri Mahfud akan disiapkan hari ini. Soal pengganti, Jokowi bilang akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan. Sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Ya biasa dalam PLT-nya siapa nanti? Belum, masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Kan baru kemarin sore. Pak, nanti akan PLT atau langsung definisi? Ya biasa saja. Akan interim atau definisi? Ya nanti dilihat. Oh, kabinet biasa-biasa masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Berarti ada yang menyebut tidak nyamanan itu betul ya? Apanya? Ada yang menyebut ada ketidaknyamanan di kabinet itu betul? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan.
Saudara, Polres Pacitan, Jawa Timur menetapkan tersangka Kopi Maut yang menewaskan pelajar 14 tahun asal Desa Sudimoro. Tersangka adalah tetangga korban. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sí, vamos a equipar esos. Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beri renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. It's authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Saudara, Polres Pacitan, Jawa Timur menetapkan tersangka Kopi Maut yang menewaskan pelajar 14 tahun asal Sudimoro. Tersangka merupakan tetangga korban. Polisi menetapkan Ayu Vindi Antika sebagai tersangka. Tersangka mengaku meracuni korban dengan sianida yang dibeli secara online. Sebelumnya keluarga korban melaporkan tersangka ke polisi soal pencurian ATM dan uang ibu korban senilai 32 juta rupiah. Tak terima, tersangka kemudian mencampur racun ke dalam kopi ayah korban yang naasnya diminum sang anak yang hendak berangkat sekolah. Pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke labor itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Dan dari pemeriksaan terhadap tersangka juga berdasarkan kita pada saat itu kita lakukan penyitaan HP dan kita lakukan cek digital forensik
histori dari HP tersebut didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun sianida secara online. Informasi tadi sekaligus menutup Kompas Siang hari ini. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Glenny Soktania, berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat siang saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kami doakan tetap semangat juga. Senang sekali kami kembali mengisi ruang informasi Anda di siang ini dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. Saya Ihsan Sitorus akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Seperti biasa, kami punya 3 sorotan utama saudara. Yang pertama, kabar seorang pria di Tulung Agung, Jawa Timur yang tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku bahkan melakukan aksi bejatnya di tengah hutan pinus. Berikutnya adalah sorotan terkait polisi yang menangkap pelaku pembunuhan seorang pengusaha burung di Medan, Sumatera Utara yang jenazahnya ditemukan di Aceh Timur, Aceh. Pelaku membunuh korban yang adalah majikannya lantaran sakit hati. Korban tidak kunjung membayar utangnya. Berikutnya saudara, kita sudah memasuki musim hujan, hati-hati penyakit satu ini. Ratusan warga di satu dusun di Ponorogo, Jawa Timur terjangkit wabah chikungunya. Tak hanya anak-anak, virus dari nyamuk ini juga sempat melumpuhkan warga lansia hingga orang dewasa. 3 sorotan utama ini dan sejumlah informasi penting menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, seorang pria di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku melakukan aksi bejatnya di tengah hutan pinus. Satreskrim Polres Tulung Agung menangkap pria berusia 37 tahun berinisial SD, asal Cirebon, terduga pelaku pemerkosa anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Peristiwa pemerkosaan yang dilakukan tersangka terhadap anak tirinya terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2023 silam. Pelaku melakukan aksi bejatnya di kawasan hutan pinus usai menjemput korban dari pondok pesantren. Sebelum melakukan aksinya, tersangka memukul korban hingga pingsan. Usai melakukan aksi bejatnya, tersangka kabur dan meninggalkan korban yang pingsan. Korban ditemukan dan ditolong warga yang tengah melintas di lokasi. Tersangka berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah indekos di Kediri. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi bejat kepada anak tirinya lantaran sakit hati dengan ibu korban. Kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan TKP adalah hutan pinus Desa Kedoyo Sendang, Tulung Agung, di mana korban adalah saudari PR 13 tahun pelajar dan tersangka adalah saudara SD 36 tahun. Yang menjadi miris adalah ternyata pelaku adalah ayah tiri dari korban.
tersangka kini harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Tulung Agung. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Slamet Widodo, Kompas TV, Tulung Agung, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pengusaha burung di Medan, Sumatera Utara yang jenazahnya ditemukan di Aceh Timur, Aceh. Pelaku membunuh korban yang adalah majikannya karena sakit hati lantaran korban tidak kunjung membayar utang. EP, seorang pria di Medan, Sumatera Utara, ditangkap karena membunuh majikannya. Ia ditangkap personel Satreskrim Polrestabes Medan di Provinsi Riau dan sempat dilumpuhkan dengan timah panas. Saat diperiksa, pria berusia 41 tahun itu mengaku baru 2 bulan bekerja untuk korban. Ia kesal lantaran sang majikan tidak kunjung membayar utang sebesar 5 juta rupiah kepada dirinya. Pelaku menghabisi nyawa korban di rumahnya di kawasan Medan Helvetia pada pertengahan Januari lalu. Ketika itu, pelaku menagih utang, namun korban malah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Pelaku menganiaya korban dengan benda tumpul. Jenazah korban kemudian dibungkus dengan spray dan membawanya ke sebuah tempat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Jenazah korban lalu dibuang ke aliran sungai. Pelaku juga mengambil beberapa barang berharga milik korban seperti telepon genggam dan mobil yang digunakan untuk membawa jenazah korban dari kota Medan menuju Provinsi Aceh. Polisi juga menangkap adik ipar pelaku yang berperan menyimpan mobil korban yang dicuri pelaku. Dan terjadinya pembunuhan ini karena sakit hati, ya, karena pada hari Minggu, ya, tanggal 14 Januari sekitar pukul 23.45 mereka ribut, ya, bahwa pelaku ini meminta uangnya, ya, uangnya ternyata dipinjam oleh korban ini tidak dikembalikan, ya. Dengan sakit hati tersebut, ya, pelaku langsung melakukan pembunuhan. Pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan jenazah tanpa identitas di Sungai Bayen, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur pada pertengahan Januari lalu. Setelah jenazah teridentifikasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kita bergeser ke Jambi, saudara. Tim Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanjung Jabung Timur, Jambi, menangkap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual pada anak tiri yang masih di bawah umur. Aksinya dilakukan saat ibu korban atau istri pelaku tidak berada di rumah. Seorang anak di bawah umur mendapatkan pelecehan seksual oleh ayah tirinya saat ibu korban atau istri pelaku sedang tidak berada di rumah. Dan pelecehan ini terjadi berulang kali. Namun aksi kejahatannya baru ketahuan setelah korban berani menceritakan yang dialaminya ke ibunya, kemudian oleh ibu korban dilaporkan ke Polres Tanjung Jabung Timur. Usai menerima sejumlah bukti, pelaku ditangkap oleh polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Namun pelaku belum mengakui semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Namun dalam hal ini bapak tiri korban belum mengakui perbuatannya, namun kami sudah punya 2 alat bukti yang cukup dan kita naikkan ke proses penyidikan. Dalam perkara ini, di samping keterangan korban dan saksi-saksi, kami juga sudah melakukan visum psikiatrikum di UPT DPPA Provinsi Jambi untuk trauma yang dialami dampak dari peristiwa ini. Setiap aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diakui korban selalu dilakukan dengan ancaman, sehingga korban tak berdaya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jumadi, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saudara, personel kepolisian Resor Bone menangkap pria berusia 50 tahun yang tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa ini terungkap setelah warga menemukan jenazah seorang perempuan di kebun pisang. Seorang pria berinisial DW berusia 50 tahun tak berkutik saat ditangkap personel kepolisian Resor Bone. DW ditangkap karena membunuh istrinya sendiri dengan benda tajam.
Hal ini terungkap usai warga menemukan jenazah seorang perempuan di kebun pisang milik warga di Dusun Mateko, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di hadapan polisi, Dewe mengaku membunuh istrinya karena cemburu terhadap lelaki lain yang diduga berselingkuh dengan sang istri. Suaminya ini yang berboncengan dengan seorang perempuan melihat korban dan langsung berhenti, kemudian mengambil para yang ada di motor dan terbungkus dalam karung, kemudian mengejar korban sehingga korban ketakutan dan melarikan diri. Namun korban pada saat itu kecapean sehingga korban berhenti, dan pada saat itu terduga pelaku menyerang korban berulang kali. Terduga pelaku merasa sakit hati karena korban dituduh melakukan perselingkuhan dan yang mengakibatkan keduanya renggang dan berpisah selama 2 tahun. Akibat perbuatannya, Dewe terancam hukuman 15 tahun penjara. Rahmatullah, Kompas TV, Bone, Sulawesi Selatan. Saudara, ratusan warga di satu dusun di Ponorogo, Jawa Timur terjangkit wabah chikungunya. Tak hanya anak-anak, virus dari nyamuk ini juga sempat melumpuhkan warga lansia dan orang dewasa. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Siang. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wow, kirain
pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan Kuningan, Jawa Barat memicu luapan banjir. Akibatnya sejumlah kendaraan sepeda motor berjatuhan terbawa arus air. Sejumlah kendaraan sepeda motor di Jalan Raya Utama Cirebon, Kuningan, Kecamatan Jalaksana berjatuhan. Motor terdorong aliran air yang sangat deras dari bagian hulu ke hilir melintasi jalan utama. Mereka tidak kuat menerjang air karena saking tinggi dan derasnya air. Kondisi ini juga membuat arus lalu lintas di jalan utama dari arah Kuningan menuju Cirebon dan sebaliknya sempat tersendat. Saudara, sebanyak 508 siswa dari kelas 1 hingga 6 sekolah dasar negeri 1 Gamel di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tak dapat belajar pada Jumat pagi 2 Februari 2024. Sebanyak 16 ruang kelas juga tak dapat digunakan maksimal lantaran terdampak banjir. Sejumlah siswa yang belajar di kelas 6 SDN 1 Gamel ini kerja bakti. Mereka membersihkan lantai ruang kelas yang basah karena terendam banjir. Meski ruang kelas telah ditinggikan dari permukaan jalan umum, banjir tetap saja masuk. Terlebih, luapan sungai Sikenanga sangat tinggi akibat intensitas hujan yang deras. Air menggenangi jalan depan sekolah sekitar 100 cm dan masuk ke dalam kelas setinggi 10 hingga 15 cm. Selain merugikan masyarakat, banjir sangat merugikan seluruh siswa-siswi. Kegiatan belajar mereka terganggu 1-2 hari untuk pembersih dan perbaikan. Dan yang tergenang banjir itu ada 16 ruangan atau 16 rombel. Jadi mohon kepada para pemerintah Kabupaten Cirebon, para anggota dewan, mohon khususnya di daerah SDN 1 Gamel ini, mohon penanganan yang sangat khusus. Sebelumnya, evakuasi anak-anak yang terjebak banjir ini berlangsung dramatis. Mereka yang baru turun dari bus langsung dinaikkan ke atas perahu karet. Ada lebih dari 5 orang anak kecil dan 2 orang wanita lanjut usia yang ikut dalam perahu karet. Tim BPBD bersama gabungan dari TNI, Polri, dan masyarakat sekitar terus membawa anak-anak dan wanita usia lanjut ke rumah keluarganya yang tidak terkena banjir. Pasalnya, rumah yang mereka huni di Desa Sarabau terendam banjir dengan ketinggian sekitar 100 cm. Jalan penghubung antar desa pun mengalami hal yang sama. Kita ke sorotan lain, saudara, ratusan warga di satu dusun di Ponorogo, Jawa Timur terjangkit wabah cikungunya. Tak hanya anak-anak, virus dari nyamuk ini juga sempat melumpuhkan sejumlah warga lansia dan orang dewasa. Ratusan warga di Dusun Trenceng, Desa Berican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo sejak 2 pekan terakhir terjangkit virus cikungunya.
Akibatnya sejumlah warga termasuk anak-anak dan lansia mengalami demam tinggi hingga nyaris lumpuh. Sejumlah warga mengeluh sakit di persendian tulang, lemas hingga tak bisa beraktivitas. Rasanya adem terus panas. Terus niku balung-balung niku selakit semua. Linu-linu gitu ya? Linu-linu gitu. Terus niku semuanya balung-balung niki semuanya balung-balung linu-linu semuanya. Kemarin satu hari satu malam aja nggak bisa bangun kalau nggak minum obat. Terus kalau sekarang yang dirasakan apa? Ini masih sakit. Sama kaki ini masih ngilu gitu loh, rasanya kayak kemeng gitu. Banyak Mbak warga sini yang kena itu? Banyak. Hampir semua warga di sini semua mengalaminya. Pihak desa telah melaporkan penyebaran virus ini ke puskesmas setempat. Kemudian pihak puskesmas telah memberikan obat-obatan. Kakak sekitar 400-500 itu ya sekitar 200 lebih lah warga yang terkena sekarang. Kalau dijumlah, orang. Kalau dinas kemarin sudah ada PSN sama meninjau, terus yang terakhir ngasih apa itu namanya obat untuk bogeng itu kan bogengnya dari desa terus. Sementara kan swadaya per RT. Karena hari ini alatnya rusak, jadi belum bisa bogeng lagi. Warga berharap Dinas Kesehatan segera turun tangan menangani masalah ini, termasuk melakukan fogging untuk pembasmian jentik nyamuk di sekitar dusun. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, kasus demam berdarah di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 227 kasus dengan 1 kasus meninggal dunia. Tingginya jumlah kasus membuat Provinsi Gorontalo telah dikategorikan dalam status kejadian luar biasa. Kasus demam berdarah di Provinsi Gorontalo tengah meningkat di hampir seluruh wilayah, kabupaten, dan kota. Hingga 30 Januari 2024 kemarin, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat ada sebanyak 277 kasus pasien demam berdarah. Kabupaten Bone Bolango menjadi wilayah dengan angka kasus demam berdarah tertinggi, yakni mencapai 103 kasus dengan 1 kasus meninggal dunia. Sebanyak 62 kasus demam berdarah terjadi di Kabupaten Gorontalo, sementara wilayah kabupaten dan kota lainnya masih berada di bawah 50 kasus. Jumlah kasus terendah ada di kota Gorontalo, yakni sebanyak 15 kasus. Pasien positif demam berdarah langsung ditangani puskesmas setempat. Namun jika tidak membaik lebih dari 3 hari, maka pasien akan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dinas Kesehatan Provinsi telah mengimbau warga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah masing-masing. Warga juga diminta untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan aksi 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat yang bisa menampung air. Kami juga mengharapkan ke kabupaten kota terkait menggalakkan kegiatan PSN. Hal ini adalah yang sering dilupa atau disepelekan oleh masyarakat. Mereka lebih melakukan kegiatan fogging. Sebenarnya kegiatan fogging itu adalah hanya nyamuk dewasanya yang pingsan ataupun yang mati, sedangkan yang jentiknya itu tidak langsung terkena dengan pengasapan melalui alat fogging. Untuk mencegah kasus meningkat, Dinas Kesehatan melakukan pengasapan atau fogging di permukiman dan membagikan serbuk abate. Tingginya kasus demam berdarah membuat Provinsi Gorontalo telah dikategorikan dalam status kejadian luar biasa. Menurut Dinas Kesehatan, tingginya kasus demam berdarah dipicu musim hujan sehingga banyak genangan air yang dibiarkan menjadi tempat jentik nyamuk berkembang. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, ada naga raksasa sepanjang 20 meter dipajang di depan Balai Kota Surabaya. Dekorasi naga raksasa ini pun menjadi daya tarik warga untuk bersuah foto. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat,
Go! Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang jelang Tahun Baru Imlek, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 4 kereta tambahan pada tanggal 8 hingga 11 Februari 2024. 4 kereta tambahan ini diantaranya kereta Sancaka Fakultatif jurusan Surabaya-Yogyakarta, kereta Malabar jurusan Malang-Bandung, dan 2 kereta lokal komersial Arjuno Express jurusan Malang-Surabaya dan sebaliknya. Penambahan kereta api ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang. Dalam periode itu, setiap harinya disediakan tiket sebanyak 26.910 tiket untuk kereta jarak jauh. Sejumlah kota tujuan favorit penumpang adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Hingga saat ini, ketersediaan tiket untuk masa libur panjang masih banyak tersedia. Operasikan 49 KA jarak jauh yang terdiri dari 45 KA jarak jauh reguler, 2 KA jarak jauh tambahan, dan 2 KA lokal komersial tambahan.
Pengoperasian KA tambahan pada periode libur panjang tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan yang akan melakukan perjalanan pada masa libur panjang akhir pekan nanti dengan menggunakan transportasi kereta api serta wujud komitmen KAI dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Kota Surabaya bersolek dengan beragam ornamen khas Tahun Baru Tiongkok. Salah satunya naga raksasa sepanjang 20 meter yang dipajang di depan Balai Kota Surabaya. Dekorasi naga raksasa ini pun menjadi daya tarik warga untuk mampir dan bersuah foto. Lantas, seperti apa keunikan nuansa Imlek di Surabaya? Berikut liputannya untuk Anda. Ornamen dekorasi naga sepanjang 20 meter dengan tinggi 5 meter di depan Balai Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab menjadi salah satu ornamen menarik perhatian warga jelang perayaan Imlek. Ornamen naga dipilih karena Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili merupakan tahun naga kayu. Ornamen naga ini dibentuk seolah-olah naga yang muncul dari tanah. Ornamen naga ini dibuat dari bahan kawat serta kain yang dicat sesuai dengan gambar naga dengan warna merah dan emas. Ornamen naga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Surabaya yang melintasi Balai Kota Surabaya untuk sekedar berfoto dengan latar naga Imlek. Iya, ada naga. Saya kaget, loh kok ada naga baru ini berarti ya? Iya. Ini kan barusan ini. Kalau dulu nggak ada ya, dulu kan nggak ada ya. Gimana Bu dengan ornamen ini kan naga ini bagus atau bagus Mas? Tambah mempercantik ini loh Balai Kota. Suka gini saya. Iya. Kalau saya setuju gini, kalau ada gini bagus ini. Tak hanya di depan Balai Kota Surabaya, sejumlah kawasan di Surabaya juga dihiasi ornamen khas Tahun Baru Imlek seperti lampion dan hiasan bunga. Ini kita menyesuaikan dengan tahun 2024, ini kan tahun naga kayu, jadi kita ambil dekorasi ornamen naga, kita taruh di, ini kan rame ya situasinya, lalu lintasnya orang juga, jadi kita pasang yang gede ini di sini. Proses pembuatannya berapa lama Bu? Kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan lah, seperti itu. Ukurannya berapa kalau boleh tahu? Ukuran kita panjangnya itu kurang lebih 20 meter, tingginya 5 meter. Ornamen-ornamen khas Imlek ini akan menghiasi sejumlah titik ikon kota Surabaya hingga 7 hari usai perayaan Imlek sebagai simbol toleransi antar umat beragama di kota Surabaya. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Nah, saudara, setiap perayaan Imlek tak hanya kue keranjang yang harus selalu ada untuk disajikan, namun juga mie tradisional Tiongkok, yakni misoa. Dan jelang Imlek, produsen misoa di Surabaya, Jawa Timur, kebanjiran pesanan dalam 3 bulan terakhir. Pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Produsen misoa di Surabaya, Jawa Timur, sedang mengejar pesanan yang datang sejak 3 bulan lalu. Misoa, mie tradisional untuk makanan khas Imlek ini, memang mulai banyak dipesan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai daerah. Karena misoa ini dinilai membawa keberuntungan dan panjang umur. Pabrik mie yang berdiri sejak tahun 1948 ini memang sudah menerima banyak pesanan yang datang dari daerah-daerah di Indonesia, seperti Ambon, Manado, Makassar, Kalimantan, dan kota-kota di Pulau Jawa. Pemilik pabrik mengaku, produksi misoa memang selalu meningkat tiap jelang Imlek. Karena biasanya pabriknya memproduksi 500 hingga 700 kg tepung untuk pembuatan mie setiap harinya. Namun kali ini, dirinya bisa memproduksi misoa setiap harinya dengan menghabiskan 1 ton tepung, dengan menggunakan 2 mesin tradisional yang dibantu oleh 25 karyawan. Selain itu, misoa ini selalu dijaga kualitasnya, yakni mulai bahan tepung yang berkualitas bagus, pembuatan minyak, penjemuran alami, hingga pengovenan yang memakai kayu bakar hingga uapnya disalurkan ke mesin, sampai pemaketan kemasan. Tradisi kita tuh makan ini kan seperti makanan khas kita, ya toh. Jadi menunjukkan umur kita yang panjang.
Kita banyak makan miso tuh, saya nggak mau bikin miso yang panjang tuh semakin panjang umur kita. Itu aja ciri khasnya. Kualitas misoa buatan pabriknya bisa bertahan hingga 1 tahun dengan menggunakan 2 metode penjemuran alami dan oven. Selain misoa, pabriknya juga memproduksi mie telur dan misoa instan. Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kue keranjang atau dodol Cina masih menjadi buruan warga keturunan Tionghoa saat merayakan Tahun Baru Imlek. Walau demikian, bagi perajin kue keranjang rumahan di Purwakarta, Jawa Barat, pesanan kue keranjang Imlek tahun ini ternyata tidak seperti tahun sebelumnya, alias sepi pesanan. Hal ini disebabkan karena harga bahan baku yang mahal, pembelinya pun semakin berkurang. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang Tahun Baru Imlek kali ini, perajin kue dodol keranjang atau dodol Cina rumahan di Purwakarta, Jawa Barat mengeluhkan sepi pesanan. Jika biasanya mereka sibuk memproduksi kue khas Tahun Baru Imlek, namun tahun ini mereka harus menurunkan produksinya. Seperti di rumah produksi kue keranjang milik Hayati di Gang Aster, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat. Para pekerja sudah mulai beraktivitas sejak pagi. Para karyawan sibuk dengan mengayak terigu, kemudian mengaduk adonan untuk selanjutnya dimasukkan ke cetakan kue keranjang. Setelah itu dikukus selama 16 jam dan kue keranjang pun siap untuk dipasarkan. Dodol atau kue keranjang Hayati merupakan salah satu kue keranjang yang sudah ada sejak tahun 1980-an di Purwakarta. Namun amat disayangkan, produksi kue keranjang jelang Tahun Baru Imlek tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu, Hayati bisa memproduksi sebanyak 2 hingga 3 ton tepung beras ketan. Namun akibat sepinya pesanan, saat ini Hayati hanya memproduksi kurang dari 1 ton tepung beras ketan. Penurunan permintaan ini disebabkan karena mahalnya harga bahan baku dan tingginya persaingan. Seperempatnya, 1/4-nya sekarang mah. Penyebabnya kenapa sih, Bu? Hah? Penyebabnya kenapa? Ya, ekonominya merosot. Oh, ekonominya lagi mahal harganya. Begitu banyak naik 5.000 sekilo naik gula, ketan. Oh, bahan bakunya pada naik? Iya, naik semua. Sekarang mah. Kue keranjang buatan Hayati ini biasanya dipasarkan ke toko-toko di Purwakarta, Cikampek, Karawang, hingga Bandung. Untuk menikmati kue keranjang milik Hayati, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp40-45.000 per kilogram. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Tetap di Sapa Indonesia Siang, usai jeda kami kembali dengan informasi kejuaraan sushi dunia yang digelar di Tokyo, mengundang para koki-koki dari seluruh dunia. Ajang ini untuk mencari ahli sushi dunia yang terbaik dan memahami nilai seni Jepang. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Yuhu, promo
edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Nippon Elastec 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastec. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara, pemerintah metropolitan Tokyo bertekad mewujudkan kota yang berkelanjutan, bersih, dan nyaman. Tekad ini diwujudkan dengan pengembangan teknologi sel surya perovskit sebagai bahan baku dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya. Pemerintah metropolitan Tokyo tengah mempromosikan sel surya perovskit, yaitu mineral yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya. Ini dilakukan karena pemerintah metropolitan Tokyo merupakan ujung tombak kegiatan dekarbonisasi. Di pusat reklamasi air Morigasaki di distrik Ota, Tokyo, sel surya perovskit pembangkit listrik tenaga surya terbaru ditetapkan sebagai eksperimen demonstrasi. Sel surya perovskit adalah teknologi asli Jepang dan sekitar 30% produksi yodium, bahan utamanya diproduksi di Jepang. ペロブスカイト太陽電池なんですけれども、こちらはこれまでの従来型のシリコン太陽電池と比較しまして、非常に薄くて軽いという特徴を持っています。さらに加えてですね、曲げることもできるような電池になっておりまして、様々な場所へ設置ができるといった期待が持たれている次世代の太陽電池です。東京都は2030年までに再生可能エネルギーの利用割合を 50% 程度まで高めるということを目指しまして、様々な取り組みを行っております。多くの建物があるといった特色を生かして、この新しい技術、電池をですね、設置していくことができるだろうと。で、再生可能エネルギーのさらなる拡大につなげていけるといったところで非常に期待が大きいところでございます。Pusat reklamasi air Morigasaki adalah fasilitas pemurnian air limbah untuk dibuang ke sungai atau laut di Tokyo. Ini adalah fasilitas terbesar dari 13 fasilitas di Tokyo. Pengoperasiannya membutuhkan banyak listrik.
Untuk memasok listrik dan mencapai kemajuan dalam dekarbonisasi, Pusat Reklamasi Air Morigasaki memasang banyak panel surya. Dengan asumsi, kemungkinan pemerintah metropolitan Tokyo bersedia memasang sel surya perovskit di masa mendatang. 森ヶ崎水再生センター東施設ではですね、4000枚を超える数の太陽光パネルを設置しておりまして、年間100万キロワット時を超える発電量を持っています。ペロブスカイト太陽電池に関しましては、検証中という段階でございますので、今後も引き続きその検証を続けていくとともに、下水道事業としましても再生可能エネルギーの活用については引き続き取り組んでいきたいと思っております。Pemerintah Metropolitan Tokyo bertekad untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, bersih, dan nyaman. Langkahnya terus bergerak maju. Masih dari Jepang, saudara, kejuaraan sushi dunia kembali digelar di Tokyo, Jepang dengan mengundang para koki-koki terbaik dari seluruh dunia. Ajang ini untuk mencari ahli sushi dunia yang terbaik dan memahami nilai seni Jepang. Bagi masyarakat Jepang, sushi tidak hanya dianggap sebagai suatu hidangan yang memadukan nasi dengan ikan mentah. Namun, sushi dinilai sebagai suatu ilmu, keterampilan, dan bentuk seni. Karena untuk memotong ikan mentah dibutuhkan sanitasi yang baik serta teknik yang tidak mudah. Untuk itulah, Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanannya rutin menggelar kejuaraan sushi dunia dengan mengundang para koki-koki terbaik dunia untuk ikut terlibat. Tahun ini, terdapat 15 finalis dari 8 negara mengajukan keterampilannya. Penilaian akan diambil dari poin tertinggi pada koki yang dapat menyajikan sushi yang kreatif selain dari teknik penyajiannya. Including sushi, Japanese food has become United Nations heritage. Through the charm of sushi food, we would like to reinforce our friendship with various countries. Because when eating good food, everybody is happy and friendly. Kejuaraan sushi dunia mengevaluasi sushi yang dibuat oleh masing-masing finalis. Sushi kreatif mencerminkan citra masing-masing finalis dan budaya masing-masing negara. Dan dengan meningkatnya budaya sushi di dunia, ini juga makin memperkuat kerjasama Jepang dan Norwegia sebagai salah satu negara penghasil salmon terbesar di dunia. Penyebaran budaya sushi Jepang mempercepat ekspor salmon Norwegia ke banyak negara. Sushi is getting more and more popular, and especially among the young people. It's trendy, it's healthy, it's convenient, and the Japanese image to it is very important also in Norway. Dan untuk kejuaraan sushi dunia tahun ini dimenangkan oleh koki asal Portugal. Tentar mostrar para os nossos senseis que conseguimos também não fazer como eles, mas aplicar as técnicas japonesas no nosso país e tentar aperfeiçoar, chegar a aproximar as técnicas deles. 寿司がですね、この世界において食全体のですね、衛生だったり、あと美味しいという効用を高めるものだというふうに確信しておりますので、皆様の今後の活躍さらに期待しております。 Sejarah Piala Sushi Dunia membuktikan bahwa sushi diterima di seluruh dunia hingga meningkatkan keterampilan para koki sushi dan menyatukan budaya makan masing-masing negara. Usai jeda di Sapa Indonesia Siang, saudara, aksi pencurian pagar besi rumah warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan mudah mencongkel pintu pagar besi yang terpasang di halaman rumah. Sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, dukung pertumbuhan nyata. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Bukan aromanya, bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kita tiba di penghujung Sapa Indonesia Siang. Saudara, aksi pencurian pagar besi rumah warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan mudah mencongkel pintu pagar besi yang terpasang di halaman rumah. Inilah aksi pencurian pagar besi rumah warga di Jalan Ahmad Yani, Gang 2, Purwokerto yang terekam CCTV. Pelaku yang mengendarai sepeda motor melakukan aksinya seorang diri. Bahkan dari video itu pelaku beraksi dari atas sepeda motor dengan santai mencongkel pintu pagar besi yang sudah tidak terkunci. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggondol pintu pagar besi. Ya, saya kan masih bangun ya, belum tidur itu. Habis dari WC, dari toilet, terus kok dengar ada suara orang buka pintu gerbang. Ya. Terus saya lihat dari jendela kaca rumah. Lah, tahu-tahu kok orang kok ngangkat ini pintu gerbang lah. Terus langsung saya buka pintu, saya kejar orangnya, teriak maling-maling. Orangnya udah ngangkut pintu gerbangnya ke atas motor, pakai motor matic. Sementara itu, sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat mencuri di sebuah toko rokok elektrik dengan mengajak kedua anaknya.
Keduanya beraksi dengan modus sebagai pembeli yang menanyakan sejumlah produk yang dijual. Saat penjaga toko lengah, pelaku wanita yang menggendong seorang balita mengambil sebuah ponsel yang ada di samping komputer. Setelah berhasil, pelaku wanita keluar toko. Pelaku pria kembali beraksi dengan mengecoh penjaga dengan meminta diambilkan produk lainnya. Saat penjaga berbalik badan, pelaku mengambil ponsel milik penjaga toko untuk kedua kalinya. Korban baru sadar menjadi korban pencurian saat kedua pelaku meninggalkan toko dan mengecek CCTV. Dia nanya. Emang dialognya agak alot ya di situ karena ada istrinya ke kamar mandi dulu lah, suaminya nunggu istrinya, dan ujung-ujungnya tuh dia belanjanya itu ketika udah keambil semua ternyata. Kayak gitu. Dan ya 2 handphone, istrinya yang pertama ngambil duluan. Itu gue sempet ngeh pas dia rapihin bajunya, ternyata dia naruh handphone. Setelah gue liat CCTV itu gue ngeh, cuman gue nggak ngeh handphonenya hilang. Saudara, Polres Pacitan, Jawa Timur menetapkan tersangka Kopi Maut yang menewaskan pelajar 14 tahun asal desa Sudimoro. Tersangka adalah tetangga korban. Polisi menetapkan Ayu Vindi Antika sebagai tersangka. Tersangka mengaku meracuni korban dengan sianida yang dibeli secara online. Sebelumnya, keluarga korban melaporkan tersangka ke polisi soal pencurian ATM dan uang ibu korban senilai 32 juta rupiah. Tak terima, tersangka kemudian mencampur racun ke dalam kopi ayah korban yang naasnya diminum sang anak yang hendak berangkat sekolah. Pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke lapor itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Dan dari pemeriksaan terhadap tersangka juga berdasarkan kita pada saat itu kita lakukan penyitaan HP dan kita lakukan cek digital forensik histori dari HP tersebut, didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun sianida secara online. Saudara, polisi menangkap 15 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ke-15 pelaku mendapatkan selisih keuntungan antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per liternya. Ke-15 pelaku menjalankan aksi kejahatannya di wilayah Tangerang, Lebak, dan Pandeglang. Modus yang dilakukan para pelaku, mereka mengisi BBM ke beberapa SPBU menggunakan motor dan mobil, lalu BBM subsidi tersebut dipindahkan ke jerigen menggunakan pompa dan selang. Lalu hasil dijual ke Pertamini di beberapa lokasi dengan selisih harga. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ke-15 pelaku ini mampu menampung BBM bersubsidi 1 hingga 2 ton per hari dengan estimasi keuntungan mencapai puluhan juta rupiah per hari. Akibat perbuatannya, ke-15 pelaku ini dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. BBM bersubsidi di SPBU dengan cara menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait yang harusnya peruntukannya adalah diberikan atau didistribusikan kepada petani dan nelayan, tapi para pelaku ini tidak melakukan hal tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan dan diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Seperti solar, kita ketahui bersama di SPBU harganya Rp6.800, tapi dijual kembali dengan harga Rp7.500 sampai Rp8.500 sehingga ada selisih. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Saatnya perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saudara, kecelakaan yang melibatkan 2 truk di Tol Ngawi, Jawa Timur mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini diduga diakibatkan karena salah satu pengemudi truk kurang konsentrasi dalam mengemudi ketika berjalan beriringan dengan kendaraan lain. Dalam kecelakaan ini, pengemudi truk yang menabrak kendaraan di depannya meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung cukup lama karena kondisi kendaraan yang mengalami rusak berat. Demikian Kompas Update, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Masa depan kita, bangsa, dan negara bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Dalam mendapatkan anjing-anjing tersebut, apakah melalui beberapa tempat atau hanya satu pengepul tadi itu saja? Beberapa tempat. Tersebar di Jawa Barat ya? Iya. Kondisi saat ditemukan dari awal kondisi sudah sangat tidak baik, sudah buruk. Rata-rata dehidrasi dan mengalami heat stroke karena terlalu panas di dalam. Dan sekarang saya berada di salah satu lokasi di mana anjing-anjing itu akan ditempatkan di sebuah shelter. Mereka tuh suka sama nambul-nambul tuh kayak pas lagi lucu-lucunya doang, pas lagi kecilnya doang, giliran udah tua, udah opung gitu, kebanyakan tuh pada dibuang-buangin.